Baik, sahabat MGTV, masih bersama saya, Gatot Kunta Kumara dalam acara Beranda Inspirasi yang hari ini temanya adalah kita menyelesaikan ataupun mengatasi 5 hal yang membuat kerjaan kita tidak bahagia. Kita bekerja namun tidak bahagia. Yang pertama tadi apa? Perencanaan yang tidak matang, perencanaan yang kurang detail, perencanaan yang boleh jadi asal-asalan, dan justru mungkin gak ada perencanaan. Jangan sampai hal seperti itu terjadi kepada kita. Gagal dalam merencanakan, maka dipastikan kita merencanakan kegagalan. Resiko harus dihitung, dampaknya, termasuk juga kita harus menyelesaikan dari pekerjaan yang satu selesai, baru pindah ke pekerjaan yang berikutnya. Jangan sampai semuanya, wah kita kerjakan barengan begitu ya, konsentrasi, waktu, energi, tenaga, pikiran, tumpang tindih, tapi akhirnya kemudian nggak selesai. Jangan sampai seperti itu. Satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita mengerjakannya. Jika selesai dari satu urusan, baru pindah kemudian ke urusan yang lainnya. Baik, yang kedua adalah yang merusak kebahagiaan kita dalam bekerja adalah faktor komunikasi. Faktor kita berbicara kepada tim kita ataupun kepada teman-teman kita, rekan kerja, kolega, ataupun kalau kita stay at home, kita kurang berkomunikasi atau salah berkomunikasi terhadap anggota keluarga kita. Memang kelihatannya sederhana, ringan, namun ternyata komunikasi itu menjadi salah satu yang sangat penting. Bahkan sekitar tahun 70-an 6 atau 67 ya, saya perlu cek lagi datanya, ada sebuah penelitian oleh seseorang yang namanya Ferris, itu mengungkapkan bahwa faktor komunikasi itu memicu persoalan hampir 60% sendiri. Jadi jangan salah, ternyata persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, ataupun dalam pekerjaan kita, terkadang masalah-masalah hal yang sepele yang muncul karena kurangnya komunikasi. Komunikasi ini boleh jadi karena kita nih sebagai seorang pemimpin, seorang manajer atau kepala rumah tangga, ataupun kepala perusahaan, direktur, pimpinan perusahaan. Yang pertama boleh jadi kita salah memberikan tugas, salah mengkomunikasikannya. Semakin kita tidak bisa mengkomunikasikan terhadap apa yang mau dilakukan oleh tim kita, oleh anak buah kita, maka hampir dipastikan pekerjaan itu nggak akan selesai, ataupun hasilnya nggak akan bagus. Mengapa? Karena tim kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, Pak tolong ke sana, ambilkan barang. Nah, yang kita suruh bingung, ke sana itu kemana? Barangnya barang apa? Berapa banyak? Berapa lama harus nyampe kita lagi? Nggak jelas, betul? Tapi kalau misalnya instruksinya itu sangat jelas, Pak, Bapak datang ke gudang, gudangnya sebelah garasi mobil, di sana ada tumpukan kertas, Bapak ambil tumpukan kertas yang paling atas, saya perlu 2 lembar. Dibawa sekarang, saya tunggu di sini. Jelas kan? Clear. Instruksinya jelas, komunikasinya juga jelas, nggak ada pertanyaan dari yang kita berikan pekerjaannya, nanti akan berbalik lagi, kita akan dapat kertas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun terkadang kita itu berpersepsi orang lain atau tim kita itu sudah bisa melakukan pekerjaannya, sudah bisa secara automatically mereka bekerja dengan baik. Padahal sebenarnya kita perlu menjelaskan, dan hampir setiap pekerjaan yang baru ataupun tugas baru, amanah baru, maka kita perlu menjelaskan yang baru lagi. Kenapa? Karena boleh jadi metodenya berbeda, boleh jadi targetnya berbeda, boleh jadi waktu yang kita inginkan juga berbeda. Kesalahan memberikan job description ataupun perintah kerja. Ataupun boleh jadi komunikasi ini ada faktor yang kita itu ada dislike maupun like dislike. Waduh, kalau saya memberikan perintah ke dia, memberikan tugas, kenapa ya saya suka itu hanya ke kelompok itu, ke orang itu, dia mampu kok, sedangkan yang ini enggak.
dia bisa mengatasi berbagai hal, sedangkan yang sebelah sana atau tim sebelah sana itu kurang, memboroskan. Harusnya kita secara berimbang, kita sampaikan bahwa masing-masing tim mendapatkan pekerjaan yang proporsional. Bukan sama, yang proporsional. Karena kemampuan seseorang berbeda. Namun, kita perlu pahami, tidak ada faktor SDM tim itu yang kurang bekerjanya, yang tidak bisa bekerjanya. Biasanya kita ataupun para pemimpinnya yang tidak bisa mengkomunikasikan target ataupun tujuannya dengan baik. Nah, faktor komunikasi ini juga boleh jadi kita salah dalam apa? Salah dalam pilihan kata, salah dalam memilih kondisinya, waktunya. Saat tim kita atau yang kita berikan pekerjaan sedang stres karena ada masalah di keluarganya, ayo terus kita minta dia mengerjakan sesuatu, nggak akan optimal. Atau mungkin boleh jadi saat kondisinya dia lagi sedih, kondisinya dia lagi banyak pikiran, kalau kita berikan pekerjaan-pekerjaan yang berat, cenderung ya tidak akan selesai, tidak akan optimal. Atau boleh jadi kita memberikan penghargaan ataupun punishment kepada seseorang yang kondisinya itu nggak pas. Kita memberikan peringatan ataupun menyampaikan kesalahannya di depan teman-temannya, di hadapan halayak umum misalnya, ataupun di depan keluarganya. Nah, nggak pas. Secara pribadi, secara fitrahnya, pasti ada rasa defense, mempertahankan diri. Sehingga kita memberikan peringatan ataupun menunjukkan kesalahannya, nggak akan optimal, nggak akan efektif. Penghargaan kita bisa berikan, boleh jadi uang ataupun perjalanan umroh misalnya ataupun haji. Namun kalau pilihan katanya juga nggak pas, pilihan waktunya juga nggak pas, nggak efektif, nggak akan mendorong tim kita dan teman-teman kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rekan-rekan, sahabat MGTV, jangan anggap ringan, jangan anggap sepele terkait dengan komunikasi ini, karena hampir tiap saat, tiap waktu kita senantiasa berkomunikasi. Jangan sampai salah. Hal-hal yang ringan, hal-hal yang sepele akan menjadi blunder besar, akan menjadi masalah besar kalau misalnya kita salah menyampaikannya, salah berkomunikasi dengan tim kita, bersalah dengan komunikasi dengan kolega kita, teman kerja kita. Baik, kita break sesaat karena ada yang melewat yang satu ini. Insya Allah nanti kita teruskan kembali.